A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bagian ketaatan kita dalam melaksanakan amal terus-menerus akan bisa menambah turunnya rahmat yang besar. Namun memang dalam setiap minggu itu oleh Allah disediakan tempat ya, ngecas rahmat yang lebih besar. Kalau laki-laki itu sholat Jumat ya di masjid ya. Bahkan kemudian itu menjadi hal yang diwajibkan. Kenapa? Ya karena laki-laki itu menjadi qawam ya, menjadi tonggaknya, sehingga kalau suasananya itu tidak suasana kebaikan itu makin banyak kerusakan yang kemudian terjadi. Maka untuk sebagai sebuah pemahaman diberikan oleh Allah, ada titik kewajiban bahwa dalam 1 minggu sekali itu dipersilahkan kita itu memasukkan ya, berupaya memasukkan rahmat yang besar. Kalau dalam bahasa selain sholat Jumat disebut majelis ya, bukan pengajian ya, majelis. Sehingga segala sesuatu yang masuk dalam kaidah majelis ya, di Quran dikatakan tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum ya. Datang ke majelis kemudian dilapangkan. Maksudnya dilapangkan itu apa? Pastikan orang yang datang kemudian itu tidak kesulitan ya untuk duduk dan mengikuti majelis ya. Jadi duduk dan sebagainya itu jangan belentong-belentong ya. Itu juga menjadi bagian yang akan menjadi karakter. Oh, nanti beratnya itu kita itu sering sak karpe dhewe ya. Wes pokoknya sak senenge lah gitu ya. Nah, nanti efeknya besar Bu. Kayak gitu tuh. Apa misalnya ya? Kita ada di Masjidil Haram. Kebetulan kita itu kemudian dapat kamar atau dapat hotel di Zamzam Tower. Zamzam Tower itu jendela pintunya itu semua menghadap Ka'bah. Jadi Ka'bah ketok. Kuwi nek biasa sak karepe dhewe, lha dadak mudhun ngapa? Sing penting kan ketok ngono kuwi. Iya kan? Gitu. Nah, sehingga efeknya itu ini, sholat ya begitu, wis sak karepe dhewe manggone ya. Ya sak karepe to, sing penting awake dhewe iso sholat tenang misalnya begitu. Itu kalimat sa'sae itu ternyata dibangun ketika dia bersikap terhadap majelis. Ya. Makanya itu benar-benar pelajaran sampai dibuat karena dijaga oleh Allah. Kenapa akan diturunkan rahmat yang besar. Ya, demikian juga ketika kita sa'sae dalam bermajelis, nek butuh teko ya kan. Nek ra butuh paling-paling budi ora apal, padahal apal aku. Nek ora apal sithik itu tanggung jawab saya nih ya sebagai pembina. Meh tak potreti siji-siji ya karo aku apalke. Kenapa Ibu? Ketika kita mengingat seseorang di hati kita ya, di hati kita karena kecintaan kita kepada Allah, maka ketika kita berdoa pakai na, orang itu kena. Orang itu dapat ya. Misalnya Robbis rohli soderina. Nah kalimat na itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di. Nah kalau faktor kita itu karena pengen memberi, ya kan, pengen memberi. Jadi kemudian ngeling-ngeling. Makanya jenengan ya rada aktif. Mosok takon ngei jeneng ngono ya, anggo kokat kan tak enak. Jadi agak aktif, entah tanya entah ini biar saya juga nek semono kayak itu ya memang harus. Akhirnya yang aktif itu yang kemudian ini ya. Nah Ibu-ibu sekarang saya akan berbicara tentang beberapa hal yang saya simpulkan, yang saya bacakan kemarin, yang saya sampaikan. Kenapa? Karena masih banyak ini memang mendekati Rajab.
nanti ya. Rajab itu bulan apa? Desember. November malah. Desember ya? Desember. Itu ujian makin banyak. Karena pembersihan, ruang salah diuji itu nanti mendekati Rajab itu. Karena apa? Ben semangat. Maka saya ya jatuh banget golek waktu konsultasi itu tadi. Nah, saya lihat beberapa hal ya sudah sering saya sampaikan, hidup kita itu nilainya pada amal-amal kita. Amal-amal saja kemarin dimulai dari niat. Jadi podo-podo ini. Ada orang tuh jajak ke koncone iki amal baik ora? Amal baik, tergantung niatnya. Nek niatnya memang sedekah, ya lah sedekah. Karena dia kepengen menyenangkan orang lain, itu dianggap amal baik. Nek niate nyolu ngerti nyolu? Apa bahasa Indonesia nih kuwi? Nyogok ya kan. Nah niate nyolu bendarai apa gini hilang. Ya. Jadi kita juga nggak tahu. Maka perhatikan agar setiap amal kita itu benar-benar bernilai. Karena hidup itu tadi khairul laka minal ula. Yang kemudian terjadi itu harus lebih baik dari yang sekarang. Nah sekarang saya akan berbicara tentang hal-hal penting. Kayak penting malah lali. Ya Bu, dikasih pentingnya maksudnya ojo lali, malah lali. Hal-hal penting ya untuk meningkatkan nilai amal. Hal-hal penting untuk meningkatkan nilai amal agar mempengaruhi proses kehidupan yang lebih baik. Ibu, hal-hal yang tidak terduga yang diberikan pada kita dalam bahasa syariat disebut ujian, itu adalah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, karena dengan itu maka Allah akan meningkatkan kemuliaan. Jadi kita itu asli nih nunggu ujian, ya kan? Nah nunggu ujian itu butuh persiapan, ya, sehingga setiap ujian yang diberikan itu menambah wawasan, ya, menambah keterampilan, sampai kemudian menambah nilai, ya kan? Jadi hidup itu adalah ujian. Jadi nenek ngomong ya Allah, urip kok diuji terus berarti urung mudeng urip. Ya Bu, urip itu ujian, ya. Nanti nek ujian meh konsultasi karo aku mesti diri kancane. Kowe engko dilokke budiah lho. Ya memang urip ujian ya. Iya sih, ya kan? Ujian. Walaupun dengan itu ternyata ada orang yang terus mumet terus. Mumetnya tak hilang-hilang, ya. Neng dokter yang melu bingung, ya gitu ya. Kenapa? Karena tidak menerjemahkan, ya. Jadi sering saya sampaikan kenapa saya pakai nilai amal, bahwa hidup itu sangat digantungkan ya dari nilai amal kita, ya. Tidak sekedar banyaknya kemudian tidak bernilai juga akan berakibat fatal juga dalam proses kehidupan, ya. Nah, yang pertama ini dibahas terus. Kalau kita hidup agar nilainya itu memastikan lebih, itu kita bicara tentang iman yang akan terwujud dalam ikhlas. Kadang-kadang kita itu suka tidak cermat. Disebut itu ujian keimanan. Itu ketika keimanan itu unsurnya ada 3. 1, ya, perintah yang harus diikuti.
2, larangan yang harus ditinggalkan. 3, apa? Ketetapan yang harus diterima. Diterima. Ya. Nah, makanya kalau ada orang konsultasi gitu, ada unsur itu ya. Ijono salah, ya memang saya salah. Gitu. Itu persoalannya di keimanan. Ada suami yang selingkuh atau istri, saya kira mulai istri bareng selingkuh, ya kan? Ya. Nah, itu padahal ya tadi dia maka ada ibu mengatakan, Bu, alhamdulillah suami saya itu sholat di masjid, kadang dipakai imam, kadang suruh ngisi, tapi selingkuh. Itu persoalannya, Pak, Papa itu sing marake ora ikhlas. Kalimat itu salah, dia akan mengatakan saya ikhlas. Ya, persoalannya ada pada keimanan. Ada keimanan, nanti akan mempengaruhi keikhlasan. Ada keimanan. Makanya kalau kita pengen memastikan bahwa seluruh aktivitas hidup kita itu dilandasi keimanan, ya, maka kita perlu memperhatikan hal-hal yang menghidupkan keimanan. Itu harus dilakukan terus-menerus, namanya juga menghidupkan, mangane ping telu. Karena apa ben urip. Saya iki ping 1 ya. Lah karena diet, ping 1. Makanya kurang mumet ya. 1, zikir dan ibadah. 2, sunnah. Ini man ya. Ini karena sudah saya ini, maka gue tak tulis ngene toh. Maksudku ya karo ngecek. Jadi kalau aktivitas yang patut dilakukan terus-menerus itu artinya Allah melihat wong ki memang punya aktivitas yang rutin menghidupkan. Ya. 1, ibadah dan zikir. Makanya tak kasih mutaba'ah. Yang dimaksudkan ibadah dan zikir kuwi sedina kaya ngono kuwi. Lah nek ora kaya ngono gitu ya. Kemudian yang kedua sunnah. Maka sampai kemudian Allah itu menunjuk beberapa amal menjadi sunnah muakkadah. Ya, salah satu contohnya adalah zikir sesudah sholat wajib. Kenapa harus ada sunnah yang dilakukan? Karena dengan sunnah yang dilakukan itu Allah kepengen menambah kecintaan kepada kewajiban. Ya, jadi yang harus dilakukan dengan segala cinta itu kewajiban. Wes seneng tenan. Kenapa saya melakukan kewajiban itu seneng? Ya karena tadi. Ya. Nah, kalau hadisnya mengatakan kalau ada orang punya karakter menyempurnakan kewajiban, maka akan dimadui. Dimadui itu apa? Ya diperlihatkan manis terus. Dimadui. Ya, tahun nonton roti. Iki roti maksudku, roti. Nah, terus dicuri madu, ya tahu? Nah, terus difoto, ini tahu? Nah, itu namanya dimadui. Terlihat manis. Kepingin ini mangan, padahal neng TikTok pengen mangan. Dimadui. Dimadui itu apa? Dibuat semua yang dilakukan itu tidak menimbulkan persoalan. Tidak menimbulkan persoalan. Bahkan disukai. Dan kemudian diakhirkan dalam keadaan berbuat baik. Itu sampai. Artinya itu membatasi kalau ada orang tuh hidup berkonsentrasi menyempurnakan kewajiban, kuwi wis selamat. Tapi kuwi paling angel. Bagaimana bisa menyempurnakan kewajiban? Bagaimana kita bisa seneng? Ya. Ada orang misalnya gitu. Ya Allah, bang ini ki ora kesel ya. Penyirami. Nah, gitu. Ya nek seneng ya ora kesel, ya kan. Nek ora seneng, ya pilih nganggo plastik. Plastik atau dilap. Plastik kan jenis dilap bisa tidak. Nah, itu bagian seneng. Maka kewajiban itu benar-benar oleh Allah dijaga. Karena itu sampai akan membawa kita berakhir dengan kebaikan. Kuwi ra iso dikarang, Bu, ya kan? Makanya konsentrasinya gampang. Ya, apa namanya? Iya yo gen meninggali kuwi apik. Aku yo kepengin ngono ki piye yo, ngono ki mesti apik. Padahal gampang, sempurnakan kewajiban. Tapi ya tadi untuk menyempurnakan kewajiban itu pakai sunnah, maka Allah memberikan sunnah muakkadah. Ya.
sunnah. Nah itu, jadi itu apa namanya bagian tadi yang harus dilakukan dalam proses menghidupkan keimanan, menghidupkan sunnah. Kemudian yang ketiga membaca riwayat. Orang yang punya banyak cerita kebaikan di kepalanya itu mesti gampang sembuh, ya kan? Dibanding sing didelokke sing elek. Ya. Ada ibu-ibu datang ke rombongan pengajian. Kemudian tanya, Bu Diah, bagaimana menurut Bu Diah kalau punya uang itu haji dulu, apa beli rumah dulu, apa beli mobil? Tak tanya, itu jenengan, bukan. Ya sudah, nanti saya jawab kalau orangnya tanya. Aku yang ngono tuh. Nah kan saya belum ngerti. Saya kan tidak ngerti apa sebabnya itu. Setelah pada pulang, ternyata ada orang yang ngadep saya. Dia katakan, Bu, kenapa saya tidak haji? Dan saya terus ngerti, oh sing ditekok gitu. Karena saudara-saudara saya itu yang berangkat haji berakhir dengan tidak bagus, Bu. Satunya pulang haji bangkrut, satunya bunuh diri, Ibu ya. Dan satunya itu maksudnya kemudian terjadi keruntuhan lah. Saya bilang, Bu, orang haji itu kan banyak. Kok iso sing diketoki baru kuwi lho, ya kan? Nah itu. Maka riwayat itu penting. Taruhlah kita itu tidak punya apa-apa. Oh, kita itu jauh lebih baik dari Bilal. Bilal Arabah. Bilal itu orangnya hitam, mengkilat. Nah, yang paling gampang digambarkan ya kayak cagak listrik. Tapi cagak listrik saya putih ya, abu-abu ya. Hitam, mengkil. Enggak, gampangannya penampilannya 0, lah. Ya, 0. Enggak punya ilmu. Ya. Enggak punya kekayaan. Coba. Ya. Tetapi itu menjadi kebanggaan. Artinya kita itu sudah diberi banyak, maka karena ulama itu mengatakan, cerita anggur teko cerita kesusahan seolah-olah dia paling menderita. Maka dikatakan datanglah ke kubur sampai di ngono. Orang kubur itu dari zaman Adam sampai sekarang pirang yuta orang kubur itu doanya hanya satu, ya Allah hidupkanlah aku sebentar saja. Aku ingin berbuat baik. Lah kamu itu masih punya karunia yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah mati, yaitu hidup. Tapi kamu hanya mengeluh seperti kemarin saya sampaikan. Orang yang mengeluh, ya, keluhan itu membuka sifat-sifat buruk. Langsung muncul kabeh. Berkeluh kesah, tergesa-gesa, ya tahu. Kemudian ya melampaui batas, bablas, ya kan? Begitu. Maka dalam konteks kita melihat sejarah itu, kita suruh bersyukur. Maka sampai dikatakan dalam hadis, subhanallah walhamdulillah itu tamlaul mizan. 2 kalimat itu bobot kebaikannya meliputi berat langit dan bumi. Saking apa ya tadi? Satu, orang tuh suruh nerima apapun yang terjadi dengan keimanan. Kemudian suruh bersyukur. Karena syukur itu akan membuka. Ya, syukur itu akan membuka. Kalau keluhan itu menutup. Maka kemarin saya sampaikan. Orang yang mensyukuri pernikahan, ya, pernah nikah, ya, itu sudah sebuah hal yang luar biasa. Karena rapotnya ibu-ibu itu akan diganti. Semua amal ya dibalas 70 sampai 700. Itu tidak pakai ketentuan, tergantung siapa laki-lakinya ngono Pak, ya. Maka sudah dipersiapkan karena Allah akan menguji. Ada yang care, ya, ada yang biasa, ada yang tidak peduli, macam-macam. Maka disiapkan angka 70 sampai 700. Bukankah itu sebuah hal yang sangat harus disyukuri? Ya kan? Tapi karena tidak syukur, maka sabarnya terhadap itu berhenti juga. Segala macam bentuk hal yang nyangkut suami, marake emosi. Marake emosi. Karena apa? Syukurnya enggak ada. Ya tak? Maka ada orang yang suaminya buelek. Oh, saya kenal betul itu. Berhenti kaya, oh jenengan kuwi kok sabar men.
ora apa-apa ya bapak koyok ngono kuwi jalan surgaku. Bagaimana bisa terdapat kalimat begitu? Kenapa? Karena dia ternyata melatih dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Allah enggak pernah salah, Allah enggak pernah keliru, Allah tidak akan menganiaya. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita berprestasi dengan nilai 70 sampai 700. Gula kalau enggak kuat, kemudian cerai enggak apa-apa. Itu ada kaidahnya. Tapi rapotmu kembali pada orang biasa, seluruh yang kamu lakukan itu dihitung 1. Itu ya. Itu menjadi biasa. Maka saya dikatakan kalau kamu kepengen tahu pancaran seorang wanita, lihatlah dia setelah menikah. Apakah kemudian dia memancarkan energi positif atau tidak? Itu sesudah menikah. Kenapa? Karena akan diuji segala hal yang tidak mengenakan. Semua aktivitas pernikahan itu dunia. Maka tidak mengenakan. Tidak mengenakan itu maksudnya apa? Ujungnya nyesek. Orang yang tahu dengan keimanan bahwa itu adalah bagian yang penting, ya kan? Maka kemudian dia akan berkata, ya Allah, Allah itu tahu banget tentang aku. Kalau tidak diuji begitu, maka kita juga tidak mencari. Walaupun ya tadi dalam bahasa ikhlas ya, iman tadi. Dalam bahasa ikhlas, ikhlas itu apa? Ada tanya, saya itu kadang tuh takut Bu, apakah saya ikhlas apa tidak ya? Itu bahasa apa ya? Sarkasmu. Bahasa apa? Nah, kenapa kita harus nangis? Kenapa kita tidak persiapan? Karena yang namanya ikhlas itu sudah ada ciri-cirinya. 1, pastikan yang kita lakukan itu perintah. Maka seluruh yang kita lakukan karena itu perintah, nilainya jangan kebalik. Ada ibu-ibu tanya, Bu Dia, saya suka apa yang Bu Dia sampaikan dan saya setuju bahwa seorang istri itu harus bertanggung jawab pada rumah. Bahwa seorang istri itu harus bisa mendidik anaknya. Bahwa seorang istri itu harus bisa menampilkan ya yang terbaik. Tapi saya lakukan itu bukan untuk Allah. Bagaimana menurut Bu Dia? Ya saya bilang ya nanti tunggu saja ya. Nanti sudah meninggal apakah itu masuk dari rangkaian nilai atau tidak. Dia tidak akan Allah. Dia akan menunjukkan bahwa saya bisa. Biar mereka tahu siapa saya. Itu sama-sama, aktivitasnya sama. Ya. Maka kemarin kita sampaikan perintah. Ya. Ada orang, aku tuh tidak tahu ya ini perintah apa tidak. Tapi ya aku suka aja. Apa misalnya menutup aurat. Terus saya kira kuduan api ya saya kira model api ya. Ada dulu murid saya ngajar tahun 89. Murid saya itu muakal ya karena tiba-tiba masuk pakai kerudung. Tak nanya. Sekarang pakai kerudung no. Saya kemarin potong ndak enak Bu, terus tak gundul. Potongannya ndak bagus terus tak gundul. Jadi ditutupi nganggo kerudung. Ya. Banyak macam. Ada juga ibu-ibu tuh. Itu kalau keluar pakai sepeda motor, selalu pakai kerudung. Karena SIM-nya fotonya kerudungan. Kan ketemu, ada kerudungan ya aku. Aku nek kerudungan ki nek nggo motor ya. Aku ya jadi bingung maksudnya apa ya? Ternyata itu SIM-nya itu kerudungan. Jadi nek sepeda motor itu kerudungan. Ngono piye jajal. Ya. Kelas itu perintah. 2, tata caranya benar. Agar orang yang ikhlas itu bisa memancarkan menjadi sebab kebaikan orang lain. Itu bicara tata cara. Bicara tata cara. Maka sampai dikatakan adab itu lebih dulu dari ilmu. Itu perkara tata cara. Ya. Makanya bagaimana sikap kita ya, terhadap guru, bagaimana sikap kita terhadap orang tua gitu ya. Itu tadi ya biasanya kalau pemahamannya keimanannya ndak ini ya itu ya nggak akan muncul gitu ya. Tata caranya. Makanya sampai dikatakan aku walaupun kita wongnya kasar gitu tapi insya Allah aku ikhlas itu gak bisa. Tata caranya harus benar. Harus benar. Ya.
Sehingga dia akan mendapatkan bagian perbaikan. Nah, kemudian dilakukan dengan terus menjaga amal kan. Maka kalau ada orang terhenti amalnya, itu memang dulunya melakukannya tidak karena Allah. Kita bermajelis misalnya, berhenti itu boleh ketika urusan syar'i. Nah ini sering dipakai ibu-ibu tuh kalau nggak setuju atau nggak mau, sing dipakai nggak boleh sama suami. Sah-sah saja, saya langsung mengizinkan. Tapi penilaiannya itu. Maka ada orang yang konsultasi bermasalah sampai mumet dan sebagainya. Pernah ikut ngaji saya? Pernah. Ya. Kemudian saya nggak aktif setelah melahirkan. Anaknya sekarang umurnya berapa? Jadi ya sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun tidak mendapatkan tadi pancaran rahmat yang besar. Ya. Sehingga ya mumet. Ya. Banyak sekali pertanyaan. Wong urip jenengan kowe ora kok urip malah pertanyaan urip itu tidak ditingkatkan amal ya, bukan bertanya. Maka ada orang yang, Bu, apa bedanya sholat malam, sholat hajat, sholat tobat? Wih, dadi wong bingung ini betul mesti ya. Iya kan? Karepe apa? Wabah amal wis dilakukan, aku ditolong Gusti Allah ora. Lah kan bukan begitu. Allah itu hanya pengen lihat bahwa kamu itu hidup itu dalam rangka memang mengikuti. Jadi kalau tidak terus-menerus kita baca Quran, terhenti. Itu mesti biar maca Quran ya karena masalah lah, ya. Karena meh ujian qiraati lah, ya wis lulus mandek. Yang penting lulus. Pokoknya kudu wisuda, ngono. Dadi aku ya diseneni wong bilang kuwi jane wisuda kuwi resiko apa ya? Biasa. Saya bilang ya itu tadi resiko. Banyak sekali soalnya yang sudah lulus kemudian berhenti maca Quran. Nek berhenti nang majelis ku ora apa-apa, nek berhenti maca Quran itu ya ribet, ya kan? Ya itu begitu. Jadi kalau kemudian kita tidak berbuat baik terus, maka berbuat baik itu diniati. Ya diniati, memang diniati, didahulukan. Maka sudah saya sampaikan, saya sering begitu. Saya itu tidak punya apa-apa. Hidup itu saya sandarkan kepada Allah. Tetapi saya tahu syarat-syarat. Maka kemudian yang saya peritoskan dalam prosesi keimanan itu, satu, memang ibadah dan zikir. Itu harus dilakukan. Terus. Kemudian yang kedua berbuat baik. Terus. Tiap hari. Maka saya itu beli sarapan, tak niati sedekah. Saya laku-laku, tak niati sedekah. Itu Gojek itu kan ya perlu disedekah ya. Makanya saya anak-anak boleh sing bebas ongkir. Wah, gue golek sing ekspres. Jadi itu sing tak pesen karo ongkose, akeh ongkose. Kuwi nek esuk-esuk baku sak apa sedekah. Ngetokke sedekahe memang kudu luwih akeh. Lah aku tuku pecel 12.000. Mbek tempe. Ongkosnya 14. Ya wis. Ya, saya sepi dari kebaikan wah iki kok kaya apa renek ngene ya wis. Esuk-esuk awan-awan memang luwe kan, memang luwe ya. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua yang dinilai ini ya Bu. Nek yang ketok itu memang ini, yang kelihatan tuh memang ini. Nek ini nggak bisa jalan terus jenengan rodok lihat. Menghidupkan keimanan ya tadi ibadah dan zikir, sunnah, membaca riwayat, kemudian yang keempat majelis. Nah, minimal maka kenapa kita kemudian membentuk majelis itu minimal itu sudah terpenuhi majelisnya, ya. Nah kemudian amal sampai istiqomah. Kalau amal kita tidak sampai istiqomah, itu tidak akan memberikan perubahan dalam kehidupan. Maka kita itu disuruh
melakukan yang sedikit demi sedikit terus menerus dan ditambah. Harus ada amal yang istiqomah. Karena apa? Kalau jenengan kacau amalnya, yuk apa pengalaman yo iki tau nglakoni iki saiki ora ya, tapi saiki kita ganti. Yo ribut karepe dhewe gitu ya. Ya tadi ada bagus yang mana? Salat hajat atau salat tobat atau qiyamul lail. Lah kepentingannya dhewe-dhewe kok bagus yang mana? Ya kan? Podo maksud wirid apa yang langsung apa? Ya. Mereka sendiri-sendiri kok bisa ada kalimat begitu. Itu biasanya tidak menerapkan bahwa setiap amal harus istiqomah. Cirinya ya, semakin banyak amal yang diistiqomahkan, maka kehidupannya pun akan berkembang. Berkembang itu apa? Ya, istiqomah itu. Satu ya, dicabut ya kan? Dicabut rasa takut pada masa depan, yaitu optimis. Optimis ya. Untuk terus mengembangkan amal kebaikan. Optimis. Ya. Dicabut rasa sedih. Itu menjadi tenang. Lapang. Pada karunia, pada apapun karunia yang diberikan. Ini lawannya pesimis. Galau. Ya. Tenang itu sedih. Lawannya ya, sedih. Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Hati ini rasanya ora enak ya. Tidak nyaman. Kemudian oleh Allah diberikan bahagia. Bahagia. Ya. Lawannya apa bahagia? Hah? Ora lah sedih. Susah. Terhimpit. Seolah-olah Allah tidak memihak padaku. Iya maksudnya. Nah, jadi ini saya bicara tenang. Makanya kemarin saya sampaikan, amal itu untuk sampai ke istiqomah itu butuh kebiasaan. Lakukan amal itu dengan mudah, cepat dan menyenangkan. Kalau belum sampai itu jangan ditambah. Makanya kita baca Quran 1 halaman 2 sampai 3 menit. Itu umumnya. Saya kemarin bilang di majelis di Tembalang. Baca Yasin misalnya, itu ya 10 sampai 12 menit. Ibunya itu mengatakan, saya 5 menit. Dia tapi memang memang ini mimpin Yasin. Coba dia 5 menit itu ya. Nah, tadi 1 halaman 2 sampai 3 menit. Kalau kita masih 5 menit, 6 menit, apalagi 10 menit, diulang-ulang. Sampai seneng suasana. Terus. Yang 1 juz juga begitu. Ada orang yang bisa baca 1 juz itu dengan segala tenaga. Dengan segala tenaga itu, perasaannya padahal tadi, kriterianya itu harus ringan. Ringan. Kalau enggak begitu enggak akan istiqomah. Pasti terhalang. Maka sudah saya sampaikan, saya itu kalau baca Quran 1 juz, ya karena capek, karena sudah rasanya penat gitu. 1 jam lebih. Saya bilang gitu. Besok saya ulang. 1 juz yang sama saya ulang. Sampai 30, maksimal 40 menit. Agar apa? Agar di pikiran saya itu menjadi menyenangkan. Jadi misalnya gini, kita Ramadan.
wah rasanya kok lemes, tak mau sak jus ya. Terus tidur. Karena apa? Pengertian kita setengah jam. Gitu. Tapi kalau kita itu, wah pokoknya yang penting rampung sih, meh ngomong nek wis khatam begitu itu udah ikhlas. Perintahnya tidak begitu. Suruh menikmati. Bahkan ketika rasanya berat sekali, saya baca surat yang jusnya saya sudah hafal, jus 30, jus 29 gitu ya. Itu pasti paling lama 30 menit. Paling lama 30 menit. Untuk apa? Memberikan semangat. Memberikan semangat. Gitu. Nah, kalau tidak begitu, nanti nggak akan istiqomah. Tidak istiqomah itu, ada orang yang sering galau. Galau. Entah itu punya masalah, entah tidak. Kadang yang bilang, saya tuh ya Bu sebenarnya cerai nggak apa-apa. Yang saya masih pikirkan agak galau itu tentang rezeki. Saya jawab, amalmu banyak yang hilang itu. Saya bilang gitu. Saya tidak bahas suaminya, saya tidak bahas cerai apa tidak. Cerai apa tidak, ya itu sekedar ujian yang dihadapi. Tapi seluruh kehidupan yang menyebabkan kita tidak optimis itu sebabnya amal. Sebabnya amal. Maka kenapa tak kasih mutabaah? Gue ora balapan nyentang, bukan. Cobalah diproses, dilatih. Dilatih, Bu. Mudah-mudahan Ramadan itu sebuah potret kehidupan yang paling produktif. Yang namanya produktif itu bersambung-sambung. Lah arep poso wis lemes ya. Ya Allah meh poso lho. Dan apa kok burung dandake, tapi orang ngomong burung dandake. Kowe 3 wulan 4 wulan lho, engko rak dadi lho. Nah itu. Jadi saya lihat ibu-ibu itu ya, proses pengalaman beramal sudah cukup. Tapi untuk istiqomah itu berdampak ini. Dan tugas saya itu membuat sebuah kepribadian yang bisa memberikan dampak optimis. Memberikan ketenangan dan bisa memancarkan energi positif. Dan selalu bahagia. Ya. Makanya saya ditanya anak saya, Umi sudah bahagia. Saya bilang, lah menurutmu bahagia itu apa? Bagi Umi, saya sudah menetapkan definisi itu karena sesuai dengan syariat. Saya senang sekali menerangkan ini. Kenapa? Untuk memberitahu saya, banyak orang itu yang memburu bahagia. Dengan definisi yang tidak benar. Sehingga dapatnya ini, bahagia itu diberi rasa senang. Ketika bisa beramal itu bahagia. Bahagia. Nah jenengan kebalik tidak merasa apa-apa ketika tidak bisa beramal. Bahkan cenderung kemudian rasa sedihnya, kecewanya itu banget gitu ya. Nah itu ini mesti persoalannya tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Maka coba aja dilihat itu ini ya. Jadi maksud Allah itu gini. Ketika kita diberi ujian, diberi hantaman, kita berhenti sejenak itu langsung ngecek. Oh iya, aku memang sudah lama tidak ikut majelis. Aku memang sudah lama itu langsung. Kemudian perbaiki itu sudah nggak usah diurusi. Persoalannya itu nggak usah diurusi. Itu ditata dulu, gitu loh. Terutama ini. Makanya sampai Allah katakan, yang akan bisa membackup urusan-urusan ujian kita itu adalah amal yang dilakukan setiap hari. Setiap hari. Maka kakak saya almarhum itu langsung saya katakan, Mbak, ambil amal yang bisa kamu lakukan setiap hari. Loh, karena tidak ada yang bisa menolong kecuali dirinya. Bagaimana meredam sakitnya, bagaimana meredam kegelisahannya, kan gitu. Dan ternyata dia kemudian, aku sedekah 5.000 setiap hari, yo ojo mandek. Itu sangat membantu kehidupan. Ya. Jadi monggo. Nah, kalau jenengan beramal setiap hari nganti lali, amal setiap hari kok nganti lali? Padahal wis tak eling-eling lho. Saya itu di kalangan ibu-ibu itu kalimat itu wis tak eling-eling. Ning lali. Koncone neh ngandani, makane aja dieling-eling. Ben rak lali ngono aku ya malu. Piye ya? Ya, itu. Maka kalau itu namanya belum sampai cinta. Definisi cinta itu kasrotu dikir, kelingan terus. Itu definisi dibolak-balik. Ya maka dikatakan, wah tenang Bu,
Eling-eling tenan tapi lali, itu namanya belum cinta, Ibu. Cinta itu cirinya kasrotu dzikr. Banyak mengingat, dieling-eling terus. Arep males, aja nganti bakhil. Makanya dikatakan kalau sampai Allah mencabut bakhilmu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dicabut bakhilnya. Ya. Kenapa orang itu tidak kuat wirid ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nek ngomong kan tekan dulu iki. Ping 100. Ndadak mbek koncone. Iki tenane lho ping 100 apa ping 1 kaya ngene Budiah kae ngono kuwi. Ya. Coba pilih mana jenengan. Itu kita sudah mulai bakhil dibandingkan merasa waktu nentek tinggal apa? Waktu tinggal apa? Buka HP, Bu. Ini selamat apalah ya. Pagi yang ceria. Ya. Kirim ke kabeh grup dan lain sebagainya begitu. Biasanya aku ngirimnya sok banget berarti urung wirid ya. Sudah urung wirid aku udah rampung. Ya. Nah itu tadi. Ini penting Ibu. Jadi yang sangat mempengaruhi kehidupan apakah kemudian dimudahkan apa tidak ini istiqomah. Jadi coba dihitung, dilihat berapa amal yang sudah. Sekali lagi kalau amal itu sampai ucul, ya tadi wis sregep ya. Sregep maca Yasin wae ping 41. Karena apa? Ya karena wis dikai pertolongan Allah akhirnya lunas ya. Itu disebabkan karena tidak ikhlas, bukan karena Allah, karena masalah. Ya, karena masalah. Itu yang menyebabkan tubuh kita tidak menyala. Ya. Kemudian yang ketiga, dakwah. Nah, pada selaan ini, karena ini ada berkakak, dakwah itu menyampaikan, menyeru, ya. Banyak sekali orang yang saya lihat ya bagus lah, pengen menyeru, menyampaikan ini itu, posting itu bagus, sangat bagus. Tapi apakah kemudian diambil orang, masuk ke orang lain, itu tergantung ini. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Kenapa ini disampaikan? Karena tadi ketika kemudian kita ngomong yang baik, yang disebut omongan yang baik itu apa? Setiap kita ngomong, setiap kita nulis, setiap kita posting, itu adalah kata-kata yang mempengaruhi jiwa kita. Dan kitalah yang melakukan pertama kali sebelum kita bicara. Maka kemudian Allah meminjam kata-kata itu dimasukkan kepada orang lain. Nah sehingga ketika orang lain juga melakukannya, maka akan ditambahkan pada kita. Kalau kita menyampaikan itu hanya wah ini postingan apa harus begini dan kita tidak memahami itu, oleh Allah tidak dipakai dan tidak dimasukkan kepada orang lain. Misalnya begini, ada ibu-ibu itu diposting orang jawab dari Budiah kudu ngomong nganggo apa jenenge voice note itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, mari kita ini. Wah komentarnya banyak sekali. Bocah tidak memahami. Ada juga ya, kita lihat saya punya banyak murid dan teman-teman motivator. Sedemikian rupa ya untuk ditukahkan. Tapi apakah kata-kata itu dimasukkan apa tidak? Belum tentu. Maka di dalam Islam itu tidak ada kalimat begitu. Kalimatnya karena kalimat dakwah itu Allah yang buat, da'a ilallah ya bil hikmah wa mauhidatil hasanah kan gitu. Nah itu menjadi bagian yang akan memudahkan kita karena terus kita diberi energi yang ya bukan saya itu kemudian bisa enggak, itu sangat tergantung itu ya. Kemudian membina. Membimbing. Itu sebabnya kemarin saya sampaikan ya,
Ini sudah B1000, saya berhentikan dulu yang maksurat, di samping harus ada perbaikan. Kenapa? Kalau kemudian hanya dibagikan saja, dan kemudian tidak ajari bacanya, ternyata yang tidak dibaca. Dan itu tidak berkah. Yang namanya membimbing itu terus-menerus. Walaupun ada juga, saya dengar ibu-ibu pengajian, saya kira enak, dia mulai negasin dada dikit barang, ya kok tekannya langsung ngisi wae to. Wis mulai urung cek maksurat, oh ya wis ayem aku, malah ayem. Iya kan? Macam-macam ya, aku ya karena mungkin orangnya sibuk sekali kali gitu ya. Atau ada yang pintar memanfaatkan itu, aku stokasi agen lengkap bisa nyentang. Jadi ono sing bendino teko ngaji kuwi ya, karena nyentang ya di samping seneng ya ndak apa-apa ya. Di samping seneng kok jodoh teko bendino terus kebak ngene. Ini ada faktor. Jadi maksudnya istiqomah itu Allah mau lihat. Ada orang yang mau istiqomah untuk dirinya sendiri. Nah aku tuh gimana ya? Kadang-kadang aku tuh kalau mau nyampaikan kayaknya kok nanti dipandang ndak enak, dikira ini. Kakean ya banyak kata. Gitu. Jadi banyak hal. Saya juga begitu. Saya tidak mungkin menjangkau banyak hal. Kenapa kemudian saya nyetak, kemudian saya bagikan dan sebagainya. Saya ini baru mempersiapkan cetakan untuk buku doa yang banyak yang enggak dapat. Padahal saya sudah nyetak 20.000 eksemplar. Seorang itu ini maksudnya. Nah itu ya hal-hal yang ini doa ya. Kenapa doa itu saya tetap memakai itu ya, belum saya rubah ya sampai ibu-ibu tuh memahami ya urutannya gitu ya. Malah dipaidu kok dungane kuwi terus ya ngono terus oke napal terus. Saya tipe orang yang begitu karena saya tahu setelah kemudian saya ikut Thomas, saya ada tugas membimbing. Ada mungkin ya yang diganti-ganti yang bagus juga, tapi saya itu berpedoman begini, tugas membimbing. Jadi kemudian itu saya sampaikan Al-Mulk setelah kemudian hafal saya ini ya, nah itu. Nah kemudian yang keempat tawakal. Tawakal. Ini sudah matang, maka di sini saja Allah akan menjaga. Waman tawakal Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal, maka dia akan tawakal itu satu, tetap konsentrasi pada perintah. Dua, memperbagus proses. Jadi kalau kemudian tidak sampai pada istiqomah, kita perbagus prosesnya. Ya, kita mencari cara ya, agar bisa membuat amal-amal itu menjadi mudah, cepat dan menyenangkan. Macam-macam, bentuknya macam-macam, bisa dengan teman, ya, bisa kemudian kita tadi pakai itu, pokoknya dibuat sampai begitu. Kalau kita masih kesulitan sekali, yaitu kita memang prosesnya harus diperbaiki. Ya. Bahkan kadang-kadang cuman subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu saja belum selesai. Nah itu belum selesai ya, jenengan itu dulu ya. Ada ibu-ibu yang gini, Bu Diah, saya itu ya Bu, ya itu tadi subuh jam 4 kurang, tangi ini tetap jam 5. Wes tangi nonton HP sih. Nonton HP karepe sedilite ya 5 menit, 10 menit, upak-upak ke kamar mandi jam 5:15 baru sholat. Wah, tapi bocah wis rame, bojone wis geger. Wah, aku wiriting kowe wisan ben tenang. Masak sik nyiapke bocah-bocah, resik-resik nyapu nyepel adus agek wirid. Apa boleh? Boleh. Tapi momennya hilang. Karena Allah berikan pahala itu memang sesudah. Nah, jadi memang harus diatur. Oh, ora kudu ngene iki. Gitu itu harus diproses. Butuh bantuan ya kayak anak-anak, iso tangi, kecuali ono bal. Saya ke sholat baju tak inceng, kosem tangi. Baru bangun apa belum tidur? Baru bangun, oh, iso tebek tangi. 2:30 nonton bal. Saya, loh kamu kira bisa bangun untuk sholat? Oh, jelas bangun. Maka itu butuh memperbagus proses itu. Tadi saya janjian nek dibangunkan sholat, mukanya yang bagus, bangun. Ya,
Itu butuh proses. Kita jangan dia, apa kamu tuh udah gede, harusnya tahu, tambah ngerti. Tambah ngerti. Enggak apa jawabannya, beginilah aku. Ya. Maka saya itu selalu memperhatikan proses. Saya mau pergi, saya bilang, nggak boleh ada yang rewel ya, nggak boleh ada yang marah, nek badannya enak dan enggak enak dan sebagainya, enggak usah. Ibu, safar itu bahaya. Ya. Ketika kita senang, itu bisa memperbagus kehidupan kita yang akan datang. Tapi ketika ada yang susah, ada yang bermasalah, ya, itu akan berbahaya pada kehidupan kita yang akan datang. Karena safar, ya, itu memang bagian Allah akan berikan ya, suasana yang tambah. Itu kalau kita gembira, misalkan kebaikan dan sebagainya. Jadi saya itu, kalau anak-anak, makanya anak-anak kok dijak apa bu, resepsi mantenan, memangnya apa kepentingannya ngono gitu. Maka kalau saya di sana, dia nanti dibawa semua. Kalau rombongan paling banyak saya bu, 17. Jadi nek rombongan saya nggak datang itu sepi. Agar ikut ya tak tulis. Siapa yang mau ikut ke Jogja ya tuliskan ukuran kemeja dan gamis, nulis kabeh. Oh berarti mangkat kabeh gitu bu wes. Ini nek pas di duit aku mangkat dhewe. Dan nek ngono terus ya bangkrut aku ya. Memperbagus proses ya. Kemudian menjaga suasana ya, menjaga suasana ya, dan mencari teman-teman yang ihsan. Kalau bicara tentang amal tuh jangan bergelombol dengan orang yang suka dolan wis ora nyandak. Engkau liane dilanjutkan di rumah dewi-dewi ya ngono mesti ya. Terakhir Ibu, taubat. Ini merupakan hal yang oleh Allah dicirikan dia memang orang-orang yang benar-benar menjaga keimanan dan keikhlasan. Ya. Maka biasakan kita taubat, membersihkan jiwa. Paling gampang dengan istighfar. Sampai seneng. Ya. Kita itu, Bu, kalau istighfar itu kan kita mengingat dosa-dosa kita gitu ya. Nggak usah rinci-rinci, ini aja. Istighfar itu apakah ini berjalan baik? Ya, kita istighfar, karena istighfar itu akan membuka kemudahan. Ya kan? Istighfar itu membuka kemudahan. Kemudian oleh Allah akan diberi rezeki yang tidak diduga. Ada rezeki teman, ada rezeki buku, ada rezeki hidayah dan lain sebagainya. Jadi memang itu harus selalu kita lakukan di samping agar kita memahami bahwa hidup itu bukan karena kekuatan kita. Ya, jadi orang yang kemudian rajin istighfar ya oleh Allah dijaga. Ya dijaga hatinya tidak tinggi ya, tidak tinggi merasa semua bisa. Itu banyak hal, maka saya sering sampaikan hal-hal yang membuat saya turun ya, kemudian naik gitu ya, karena saya manusia biasa ya. Saya sok diprotes anak-anak saya, Umi itu mesti yang dipakai contoh anaknya, lah timbang anak wong li aku ya tambah Senin ya, ya maksudnya ya, makanya Umi itu mesti ya, akhirnya ada pada ketawa-ketawa gitu, wow Umi besok itu keluar di masjid ya jelas lah ya kan. Ya, makanya itu tadi bagian yang ya saya nikmati hidup itu, saya nikmati ya agar kemudian orang bisa memahami sederhana saja yang harus diingat-ingat itu hanya 5 itu saja. Ya. Nggak usah ngiling-ngiling dosaku apa wae terus mumet karpe dhewe ya. Itu. Karena apa? Khairul laka minal besok aku harus meningkatkan penghidupan iman, membersihkan keikhlasan. Ya Bu, beramal. Itu amal yang istiqomah itu ditan. Maka tadi, pertama wajib. Yang kedua, wirid sesudah sholat. Itu diperbagus. Nah makanya yang lainnya walaupun tubuh-tubuh, alhamdulillah anak saya kan sudah mulai sejak lama ya. Nah itu yang berat menjaganya.
Maka diolah alihkan waktu ini dan sebagainya gitu ya. Subuh sebelum jam 4, oh itu nikmat sekali. Nanti sudah maju sampai setengah 5 gitu ya. Harus sedemikian rupa gitu ya. Saya memang yang agak saya korbankan ya hal-hal yang sifatnya duniawi gitu ya. Duniawi itu saya nggak sempat kemudian masak ya, berarti beli ini nggak koperasi pirang-pirang ya. Lagian memang karena tidak ada orang, saya memang tidak makan gitu kan ya. Oh yang tidak begitu penting itu seperti nyuci, seperti nyapu, seperti ngepel, naik ke malam Bu. Kalau subuhnya itu setengah 5, oh enggak malam, enggak kecanda Bu. Ya semua sudah dirapikan malam. Nah itu cara-cara itu kita pakai agar tetap. Begitu Ibu-ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini buku yang 8 surat itu sudah naik cetak. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai sebagai pegangan untuk amal sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidho ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukaffi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa antimi sultan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasiro wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mirabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.